Baik, teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Cecilia Konstantiana TA dengan NIM 2415051112. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan inklusif. Hal-hal yang dipelajari. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusif dan pengertian strategi pendidikan inklusi. Yang kedua, tujuan utama pendidikan inklusi. Yang ketiga, prinsip dasar pendidikan inklusi. Yang keempat, peran guru, orang tua, dan masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan. Yang kelima, tantangan dan hambatan dalam pendidikan. Dan yang keenam, strategi untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan. Apa itu pendidikan inklusi dan strategi pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang mengakui bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan atau latar belakang, berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Sedangkan strategi pendidikan inklusi adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar di sekolah dapat diakses dan melayani semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Strategi pendidikan inklusi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan, karakteristik, serta kebutuhan setiap siswa, sehingga tidak ada siswa yang merasa terpinggirkan atau terabaikan. Tujuan utama pendidikan inklusi. Yang pertama, kesetaraan akses pendidikan. Kesetaraan akses pendidikan yaitu memberikan hak yang sama kepada setiap anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Yang kedua, pengembangan potensi siswa. Pengembangan potensi siswa membantu semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan bakatnya secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, peningkatan penerimaan dan empati sosial, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung penerimaan terhadap perbedaan sehingga siswa belajar saling menghargai, memahami, dan bekerja sama dengan teman-teman yang beragam latar belakang dan kebutuhan. Yang keempat, mengurangi stigma dan diskriminasi. Pendidikan inklusi bertujuan mengurangi stigma sosial terhadap siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, membantu mereka merasa diterima dan dihargai di lingkungan sekolah. Yang kelima, mempersiapkan kemandirian dan integrasi sosial, yaitu dengan membantu anak dengan kebutuhan khusus untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial, mengembangkan kemandirian, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, yaitu dengan mendorong peningkatan metode pembelajaran yang adaptif dan mendukung semua gaya belajar yang pada akhirnya juga meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh siswa. Berikut ini ada beberapa prinsip dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, kesetaraan dan akses yang sama. Semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama di sekolah reguler. Tidak ada diskriminasi dalam hal pemberian fasilitas, kesempatan belajar, atau partisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan inklusi menghargai dan merayakan perbedaan individu. Setiap siswa dianggap memiliki potensi dan keunikan tersendiri yang berkontribusi terhadap lingkungan belajar yang dinamis dan kaya akan keberagaman. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa.
Pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pendekatan yang menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat setiap siswa. Guru berperan untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang berbeda sesuai kebutuhan siswa agar setiap individu dapat berkembang secara maksimal. Yang keempat, keterlibatan dan partisipasi aktif semua siswa. Pendidikan inklusi mendorong agar semua siswa dapat terlibat aktif di dalam kegiatan sekolah, baik dalam akademik maupun non-akademik. Ini meliputi adaptasi dan modifikasi kegiatan yang memungkinkan partisipasi penuh bagi semua siswa. Yang kelima, lingkungan yang mendukung dan tidak eksklusif, yaitu menciptakan suasana sekolah yang mendukung, aman, dan nyaman bagi setiap siswa, sehingga mereka merasa diterima, dihargai, dan bebas dari diskriminasi atau stigma. Beberapa peran pendukung pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak seperti sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang ramah dan mendukung kebutuhan dan kondisi individu setiap peserta didik. Yang pertama, peran sekolah. Dalam konteks pendidikan inklusif, guru khusus, guru umum, dan tenaga pendidik lain bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan peserta didik serta mendukung pembelajaran dan partisipasi semua peserta didik. Yang kedua, ada peran orang tua. Orang tua bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk memastikan anak mereka menerima layanan dan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, mereka juga dapat membantu anak-anak mereka dengan cara memberikan lingkungan yang ramah yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dengan menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan memberikan akses pekerjaan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Yang keempat, ada peran pemerintah. Pemerintah dapat menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan inklusif seperti penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan guru tentang metode pengajaran inklusif, dan pengembangan kurikulum. Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima dan mendukung semua peserta didik, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau bahasa. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Ini mencakup adaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan individu. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar bagi semua peserta didik, mendorong toleransi dan empati di antara mereka. Tantangan dan hambatan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, ada kurangnya pemahaman dan kesadaran. Yang kedua, keterbatasan keterampilan guru. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang keempat, rasio guru dan siswa yang tinggi. Yang kelima, kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang keenam, ada pembiayaan yang terbatas. Ada juga strategi untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan. Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan keterampilan guru.
Guru perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani siswa dengan kebutuhan khusus seperti strategi pengajaran yang inklusif, teknik komunikasi yang tepat, dan pengetahuan dasar tentang kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Pemerintah dan institusi pendidikan bisa menyelenggarakan program pelatihan atau sertifikasi khusus bagi guru inklusi. Yang kedua, ada peningkatan fasilitas dan sumber daya. Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti perangkat bantu pendengaran, papan tulis digital, dan materi belajar yang adaptif. Jika anggaran terbatas, sekolah dapat mencari bantuan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum fleksibel dan adaptif. Kurikulum perlu dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Hal ini, sekolah bisa menerapkan program IEP yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus memiliki rencana belajar yang disesuaikan dengan kemampuan kebutuhan mereka. Yang keempat, ada kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua dan profesional lain. Kolaborasi antara guru, orang tua, terapis, dan profesional lainnya sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa inklusi. Guru bisa secara rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua dan tim pendukung lain untuk membahas perkembangan siswa, tantangan yang dihadapi, serta solusi bersama. Yang kelima, ada penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusif. Teknologi bisa membuat pembelajaran lebih inklusif, misalnya dengan penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis multimedia yang mendukung siswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran. Dengan teknologi juga, siswa dapat belajar secara mandiri atau format yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Sekian dan terima kasih.